Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita ambil dari 1 Samuel 1 ayat 19 sampai dengan yang ke-28. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkanlah seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Berbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantaranya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarnya ke anak-anak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kehendak kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara sekalian, ini menarik sekali karena keluarga Hana itu memiliki kebiasaan bangun pagi-pagi dan berdoa. Ketika mereka bangun pagi-pagi dan berdoa, sujud kepada Tuhan, maka Tuhan mengingat daripada nazar Hana. Karena kenapa? Karena Hana tetap terkoneksi dengan Tuhan. Hana dan juga Elkana, kalau kita boleh perhatikan baik-baik, bahwa setahun kemudian Elkana itu datang ke bait Allah di Silo. Saudara, memang kalau kita perhatikan dari kemarin kan itu kan tulisannya di Silo gitu ya. Bait Allah di Yerusalem itu belum ada karena Salomo belum muncul begitu ya. Jadi memang mereka membangunnya itu di Silo terlebih dahulu. Elkana juga join dengan Hana mengenai nazarnya. Artinya Elkana tahu bagaimana Hana itu juga ikut bernazar. Maka setelah 1 tahun kemudian begitu, maka Elkana datang kepada Tuhan untuk memberikan korban persembahan reguler tahunan plus juga nazarnya. Hana tidak ikut karena ia akan mempersembahkan Samuel setelah cerai susu. Jadi kurang lebih selama 3 tahunan cerai susu, maka Hana akan datang kepada Tuhan di Silo. Hana menepati janjinya, ia juga memberikan persembahan nazarnya ke bait Allah. Jadi bukan sekedar dia ini ya saudara, ini luar biasa bagi saya karena Hana itu ingat janjinya, menepati janjinya kepada Tuhan. Dia tidak punya waktu untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Dia benar-benar mempersembahkan apa yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, kita bisa lihat di sini bahwa selama menunggu, Hana itu tadi tetap berdoa dan beribadah. Ketika dia menunggu janji Tuhan, artinya menunggu nazarnya apakah didengarkan oleh Tuhan atau tidak. Tapi Hana satu hal, dia tetap berdoa dan beribadah. Banyak di antara kita membuat janji-janji kepada Tuhan, tetapi ada satu momen dalam hidup kita yang mau mati lah, yang waktu sakit lah, yang waktu menderita banget lah, dan segala macam. Kita berjanji, tapi setelah berjanji kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Maka boleh dikatakan ya janji itu tidak didengar oleh Tuhan. Permintaan kita itu tidak didengar oleh Tuhan. Bukan Tuhan nggak dengar, tetapi dengar sih dengar. Tapi bagi Tuhan, buat apa saya mengabulkannya ketika engkau tidak terkoneksi dengan aku? Bangun pagi-pagi berdoa. Saudara, sesimpel itu hidup ini. Tapi kita seringkali bangun siang-siang, lupa berdoa, bekerja dan lain sebagainya. Tetap hidup kita terkoneksi dengan Tuhan. Menunggu janji Tuhan, menunggu apapun itu saudara, hidup kita terkoneksi dengan Tuhan. Hana punya waktu 3 tahun bersama Samuel saudara.
Kebayang, saya bisa membayangkan seorang ibu yang sangat lagi lucu-lucunya lagi kira gitu itu Samuel ya. Lagi gemes-gemesnya begitu, lalu Hana berpisah dengan Samuel. Satu keterpisahan sangat berat, seperti Abraham dengan Ishak begitu ya. Harus dipersembahkan. Saudara, ini luar biasa pengorbanan Hana. Tetapi dia tahu bahwa ini yang terbaik buat Tuhan. Dia sudah berjanji, Tuhan sudah memberikan, menepati janjinya. Artinya Tuhan memberikan. Maka Hana harus mengembalikannya kepada Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita, saudara, kita itu boleh dikatakan ya banyak sekali janji-janji, lalu sudah Tuhan kasih, tapi tidak dikembalikan oleh Tuhan. Atau kita punya anak, setelah kita tunggu-tunggu, dijaganya luar biasa begitu ya. Sedetik pun kita tidak boleh terpisah dengan dia begitu ya. Tetapi Hana harus terpisah. Selanjutnya ia diserahkan kepada bait Allah seumur hidupnya untuk melayani Tuhan. Hana punya waktu 3 tahun. Tetapi Samuel bersama dengan Tuhan selama seumur hidupnya melayani Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Hana menepati janjinya. Janji yang tidak gampang bagi seorang ibu menyerahkan anaknya yang masih kecil sekali untuk melayani Tuhan. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kehidupan Hana. Saudara, kita pun harus memberikan yang terbaik. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan sepanjang kita hidup? Apakah persembahan kita, pelayanan kita, kehidupan kita, dan seterusnya? Tuhan telah memberikan yang terbaik. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.